Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayustiani dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan NIM 205084 kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi, penyebab korupsi, dampak korupsi, dan cara menanganinya. Apa itu korupsi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan tentang pengertian istilah korup atau kata sifat dan korupsi atau kata benda. Korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang yang dipercayakan kepadanya dapat disogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan atau menggelapkan barang milik perusahaan, negara, tempat kerjanya. Mengkorupsi adalah menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Unsur-unsur korupsi: 1. Memberi atau menerima hadiah atau janji. 2. Penggelapan dalam jabatan. 3. Pemerasan dalam jabatan. 4. Menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Penyebab korupsi. Untuk menjelaskan perilaku korupsi, ada beberapa teori yang mengemukakan penyebab orang melakukan tindakan korupsi. Berikut teori yang paling umum. 1. Teori triangle fraud, yaitu ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. 2. Teori GON, yaitu faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. 3. Teori CDMA, yaitu korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. 4. Teori willingness and opportunity, yaitu menurut teori ini korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. 5. Teori cost benefit model. Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Dampak korupsi. Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan adat istiadat, tradisi, dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Langkah pemberantasan korupsi. 1. Membangun supremasi hukum dengan kuat. 2. Menciptakan kondisivitas nyata di semua daerah. 3. Eksistensi para aktivis. 4. Menciptakan pendidikan anti korupsi. 5. Membangun pendidikan moral sedini mungkin. Dan yang keenam adalah pembekalan pendidikan religi yang intensif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.